Baik. Apa kabar kalian hari ini? Baik. Baik. Kalau semua dalam keadaan sehat, baik, penuh semangat dan sukacita. Memang harus seperti itu. Hari masih pagi, kita datang sekolah dengan niat kita yang baik. Kita mau belajar bersama di sekolah. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, sebagai umat beriman, mari kita awali pembelajaran kita hari ini dengan berdoa. Saya minta satu orang untuk memimpin kita dalam doa. Bella. Selalu memberikan kami pikiran yang bisa kami yang akan kami jawab nanti, yang akan diberikan pertanyaan oleh Bapak dan oleh Ibu. Tuhan yang sudah diberkati kami, namun kami puji dan semuanya besar. Dan Bapak. Baik, silakan. Ibu mau absen dulu ya. Iya. Hadir semua? Hah? Siapa yang tidak? Renaldi? Kanisius? Nomor 5. Irenus Oman, Kanisius Renaldi Jalaman. Dia saja yang hadir. Keterangannya? Kanisius Jalaman ini? Dengan siapa tadi? Nama depannya? Evan Ristus El Tabur. Siapa? Oh, kalau dia sakit. Dengan Suryati tadi yang izin karena mabuk ikan. Hanya kamu kalau ikan itu berikan yang baik. Baik, itu saja 2 orang yang tidak hadir, tambah 1 tadi yang izin ya. Baiklah. Terima kasih untuk informasinya. Untuk yang sakit, semoga mereka cepat sembuh, dan kalian yang tetap sehat ini, puji Tuhan kalian setiap harinya bisa datang ke sekolah. Baik, sudah. Hari ini kita mau belajar bersama mata pelajaran apa? Coding dan kecerdasan artifisial. Apa? Coding dan kecerdasan artifisial. Ulang lagi, coding dan kecerdasan artifisial. Oke. Jadi mata pelajarannya coding dan kecerdasan artifisial. Kemudian elemen yang akan atau materi yang akan kita pelajari bersama hari ini itu adalah tentang berpikir komputasional. Berpikir komputasional. Itu yang akan kita pelajari bersama hari ini. Nah, Ibu mau tanya dulu. Ada yang sudah pernah
berpikir komputasional? Ada yang sudah pernah dengar? Sudah? Sudah? Coba. Siapa yang sudah pernah dengar? Oke. Berpikir komputasional adalah berpikir secara kritis untuk memecahkan sebuah masalah. Baik, tangan dulu. Siapa lagi? Ada lagi? Ada yang baru kenal ini kalimat berpikir komputasional? Hah? Ada? Ragu-ragu antara sudah pernah mendengar dan belum pernah mendengar. Baik, jadi hari ini kita akan belajar tentang berpikir komputasional. Sebelum kita mulai, kita berdiri dulu ya, speaking dulu. Kita satukan kekuatan dan semangat supaya sepanjang pembelajaran ini kita tetap semangat. Oke? Tetap semangat ya. Tepuk semangat. Tepuk semangat. Ding ding ding. Dung dung dung. Dan dan dan. Ding ding ding. Dung dung dung. Aha aha. Aha aha. Aha aha. Semangat. Oke, terima kasih, silakan duduk. Baik, tadi harapannya kita tetap semangat supaya apa yang kita pelajari bersama hari ini dapat bermanfaat untuk kita dan untuk masa depan. Jadi kita mulai dengan materi kita tentang berpikir komputasional. Baik, sedikit Ibu informasikan kenapa kita belajar tentang ini. Apa tujuannya? Jadi tujuan dari pembelajaran dengan materi berpikir komputasional itu adalah yang pertama apa? Yang pertama itu memahami konsep berpikir komputasional. Memahami konsep apa itu berpikir komputasional. Tadi Renal bilang berpikir komputasional yang saya tahu Ibu adalah berpikir kritis untuk memecahkan sebuah masalah. Yang pertama, memahami konsep berpikir komputasional. Yang kedua, menerapkan berpikir komputasional untuk memecahkan masalah nyata. Menerapkan. Kita menerapkan cara berpikir atau berpikir komputasional dalam memecahkan masalah nyata. Masalah yang kita hadapi sehari-hari. Masalah nyata ini, bukan masalah tidak nyata atau yang masih dipikirkan jauh sekali. Tapi masalah nyata, masalah yang biasa atau seringkali kita hadapi dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang ketiga, melatih keterampilan berpikir kritis, logis, dan kreatif. Ini yang paling penting. Melatih keterampilan berpikir kritis. Berpikir kritis itu apa sih? Apa? Ada yang tahu? Hah? Berpikir apa? Secara apa? Berpikir secara normal. Ya, dia bilang berpikir secara normal. Siapa lagi? Berpikir kritis. Kritis, logis, dan kreatif. Berpikir secara gajah dan berpikir secara benar. Berpikir secara apa lagi? Berpikir secara cerdas. Baik, jadi melatih keterampilan berpikir kritis, logis, dan kreatif. Sudah berpikir kritis, secara benar, kemudian logis yang masuk akal, benar atau tidak? Kemudian kreatif dalam memecahkan masalah. Tidak hanya ini saja yang bisa saya lakukan untuk memecahkan sebuah masalah, tidak. Pasti selain dengan cara ini, pasti ada dengan cara ini. Kreatif. Kalau ada yang mudah, tidak perlu yang susah atau yang sulit. Kreatif. Kita harus punya
bisa kreatif dalam memecahkan masalah. Baik. Sedikit Ibu jelaskan ini ya. Apa itu berpikir komputasional? Tadi Renal bilang berpikir komputasional adalah berpikir secara kritis dalam memecahkan masalah. Nah, ini dia. Ya. Apa itu berpikir komputasional? Coba baca. Yang pertama apa? Cara berpikir untuk memecahkan masalah kompleks secara sistematis. Memecahkan masalah kompleks. Memecahkan masalah kompleks itu lebih dari satu masalah. Secara sistematis secara benar. Sistematis sesuai dengan pola atau urutannya atau apalah begitu. Jadi secara sistematis. Berpikir untuk memecahkan masalah kompleks secara sistematis. Kemudian terinspirasi dari cara komputer memproses informasi. Ya. Jadi terinspirasi dari cara komputer memproses informasi. Berdasarkan suruhan atau perintah, misalnya kamu punya HP nih, komputer, gadget, Android, apa segala macam itu, kamu kan tahu tuh. Jadi kita memberikan perintah, suruhannya, perintah. Ini coba carikan saya materi tentang coding, materi mata pelajaran coding tentang berpikir komputasional. Atau apa yang dimaksudkan dengan berpikir komputasional? Cari. Nanti dia keluar, oh berpikir komputasional seperti ini. Ya. Jadi dia terinspirasi dari cara komputer memproses informasi. Dia terima dulu informasinya, kemudian dia proses, dia cerna dulu dengan baik, kemudian apa? Menghasilkan sesuatu sesuai dengan apa yang kita minta. Begitu kerjanya komputer. Kemudian yang ketiga, apa yang ketiga? Jadi karena tadi terinspirasi dari cara komputer memproses informasi, jadi tidak selalu harus menggunakan komputer kalau berpikir ini, atau tadi karena terinspirasi dari cara komputer memproses informasi dan lain sebagainya. Jadi berpikir komputasional itu tidak selalu harus menggunakan komputer atau HP. Kalau kalian tidak punya HP, kalian masih bisa apa? Menyelesaikan masalah dengan cara apa? Menggunakan apa? Pikiran, menggunakan otak, menggunakan akal budi. Oh, misalnya 5 kali 5. Tidak harus cari kalkulator kalau 5 kali 5 kan? Benar atau tidak? Tetapi apa? Dengan berpikir 5 kali 5 berarti apa? 25. Hasilnya 25. Langkah-langkahnya kita tahu. Oh, 5 kali 5 berarti 5 tambah 5 tambah 5 tambah 5 tambah 5. Sudah tahu. Jadi tidak harus semuanya menggunakan komputer. Cari dulu. 5 kali 5 di Google. Cari dulu. Tidak seperti itu. Tidak harus selalu menggunakan komputer. Baik. Jadi berpikir komputasional, kegiatan utama dalam berpikir komputasional itu adalah menyelesaikan masalah atau problem solving untuk menemukan solusi yang efektif, efisien, dan optimal, sehingga solusinya bisa dijalankan oleh manusia maupun mesin. Jadi kegiatan utama dalam berpikir komputasional ini, elemen komputasional ini adalah berpikir menyelesaikan masalah atau problem solving untuk menemukan solusi, menyelesaikan masalah, ya. Kalau kita menyelesaikan masalah berarti untuk apa? Menemukan solusi.
Baik, adik-adik sekalian, ini berpikir komputasional. Ada decomposing, abstraktif, kemudian pattern kognitif, kemudian algoritma. Kemudian bagaimana ini? Ada 4 tahapan berpikir komputasional. Ada 4 tahapan. Ada 4 tahapan berpikir komputasional. Oh, berarti ini langkah-langkahnya. Ya, memahami tadi langkah-langkah berpikir komputasional. Yang pertama, dekomposisi. Dekomposisi ini memecahkan masalah besar jadi bagian kecil. Masalah kecil atau masalah sederhana. Masalah besar menjadi masalah kecil. Nanti kita akan disuguhkan dengan sebuah kasus ini contoh. Nanti baru kalian bentuk dalam kelompok dan kita selesaikan yang masalah-masalah yang ada. Kamu cari masalahnya, kemudian selesaikan. Jadi dekomposisi yaitu memecahkan masalah besar jadi bagian kecil atau masalah kecil atau masalah sederhana. Kemudian pengenalan pola, mencari kesamaan atau kemiripan dalam masalah kecil yang sudah dipecahkan. Mencari kesamaan, mencari pola, kesamaan dari masalah yang ada. Kemiripan dalam masalah kecil yang sudah dipecahkan. Kemudian yang ketiga, abstraksi. Dia kegiatannya menyaring informasi penting dan mengabaikan yang tidak perlu atau tidak relevan. Yang penting-penting saja yang kita input. Yang tidak relevan itu tidak usah dipakai. Menyaring informasi penting, misalnya, terlambat masuk kelas, ada yang terlambat masuk kelas. Informasi pentingnya apa? Kenapa dia terlambat masuk ke kelas? Yang pertama, karena tempat tinggalnya jauh. Ini contoh. Ini penting, harus diketahui. Tempat tinggalnya jauh. Kemudian tadi macet dalam perjalanan. Kemudian karena tadi dalam perjalanan ada apa? Jatuh misalnya. Yang tidak penting apa? Contohnya. Karena tadi ibu saya pulang lagi sapunya celana robek misalnya. Itu tidak terlalu penting karena itu bukan yang bukan robek tadi, tapi sapunya celana melorot itu di jalan. Kalau begitu kenapa tidak dari rumah disiapkan dengan baik? Jadi bukan itu yang paling penting dari masalah yang dihadapi ya. Jadi mencari informasi penting dan mengabaikan yang tidak perlu misalnya. Yang penting-penting saja yang kita terima nih, yang kita itu. Yang tidak terlalu penting itu tidak usah diikut. Kemudian algoritma. Algoritma itu menyusun langkah-langkah sistematis penyelesaian suatu masalah. Kalau masalahnya seperti ini, bagaimana langkah-langkah untuk penyelesaian suatu masalah? Misalnya tadi terlambat masuk kelas, langkah-langkahnya cari tahu dulu apa penyebabnya. Kenapa dia? Apa penyebabnya? Kemudian apa saja penyebab sampai dia, jangan sampai dia datang lapor saya terlambat langsung dengan semprot marah-marah, usir dia dan lain sebagainya. Kita saling dulu informasinya. Apa penyebab dia terlambat? Kita input, karena ini. Kalau misalnya karena kau jauh, bisa tidak mau masuk asrama? Karena di perjalanan tadi saya kecelakaan itu, makanya harus hati-hati dan lain sebagainya. Dari masalah yang ada kita
rokok jauh, bangunnya lebih awal sedikit, mandi juga lebih awal supaya bisa sampai di sekolah itu tepat waktu. Baik, ini salah satu contoh kasus. Sebelum nanti kita masuk di kita punya masalah yang kami temukan ya. Ini contoh kasus. Masalah keterlambatan siswa dalam mengumpulkan tugas. Gitu. Atau masalah tadi, masalah yang disebutkan. Ini contoh masalah. Pertanyaannya, bagaimana cara membuat siswa lebih disiplin dan ingat untuk mengumpulkan tugas tepat waktu sesuai deadline? Deskripsi masalahnya seperti ini. Lihat baik-baik. Banyak siswa sering terlambat mengumpulkan tugas ke guru meskipun batas waktu atau deadline sudah jelas. Hal ini menyebabkan guru kesulitan dalam menilai. Siswa kehilangan kesempatan itu satu. Hal ini menyebabkan guru kesulitan dalam menilai. Yang kedua, siswa tersebut kehilangan kesempatan mendapat nilai maksimal. Dan berikutnya proses belajar terganggu. Karena masih cek, belum lagi gurunya siksa dia. Kau yang tidak mengerjakan tugas atau tidak mau indahkan ibu punya informasi itu pemberitahuan atau tugas, maka kau harus belajar di perpustakaan. Ini kan mengganggu, berarti materi hari itu dia tidak bisa dapatkan. Kemudian maka diperlukan solusi yang dapat membantu siswa mengingat deadline. Saya punya ada tugas hari ini. Saya harus selesaikan. Ini tugas penting. Masalah kalau nanti saya tidak kerjakan, saya punya nilai tidak ada, kemudian saya disuruh untuk belajar di perpustakaan, kemudian saya tidak mendapatkan nilai maksimal dan lain sebagainya. Kemudian selain mengingat itu harus disiplin waktu. Disiplin. Serta mempermudah mengumpulkan. Jadi ini tadi langkah-langkah atau tahapan atau langkah-langkah berpikir komputasional, mulai dari dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, sampai dengan algoritma. Contoh kasusnya juga sudah Ibu sampaikan. Kemudian silakan nanti kalian di LKPD yang nanti akan Ibu bagikan, ada suruhannya, kemudian kalian cari, kalian kerjakan dan selesaikan. Ini aplikasi tahapan berpikir komputasional. Ini contoh. Dari kasus yang tadi Ibu sudah beritahu, tadi studi kasus tadi itu contoh kasus yang tadi Ibu sudah berikan. Ini aplikasi tahapannya. Aplikasi tahapan berpikir komputasional. Yang pertama dekomposisinya apa? Kadang lupa deadline karena banyak tugas. Ada yang sengaja menunda karena malas, tugas juga sulit atau bingung mau kerja bagaimana. Kemudian tidak ada pengingat dari guru. Kalau guru tidak ingatkan, toko terus kan? Tidur terus kalau guru tidak ingatkan di WA Group atau di Google Classroom, di apalagi yang lain, Messenger, sekalian biasa gunakan. Kalau tidak diinformasikan, tidak diingatkan, tidak tahu atau abaikan. Kemudian mengumpulkan tugas manual agak ribet kalau tidak ketemu guru, agak ribet. Banyak sekali. Itu hasil analisisnya dari dekomposisi. Kemudian pengenalan pola. Mengenal pola atau masalah-masalah yang sering atau hampir sama atau mirip dengan masalah ini. Yaitu sering terlambat biasanya orang yang sama. Kemudian kalau ada banyak mata pelajaran kasih tugas, makin banyak yang telat. Sering baru mengerjakan tugas di hari terakhir. Ada juga yang mengerjakan tugas ketika sudah ada di kelas. Les apa hari ini? Les ini KKA atau coding dan kecerdasan komputasional. Ibu yang akan masuk. Ya kemarin ada tugas. Kadang begitu. Baru ingat sampai di kelas. Ada les apa kita?
kerja. Jadi itu dia punya pola. Seringkali kita melakukan hal-hal tersebut yang mirip dengan kasus yang tadi. Kemudian abstraksi, masalah utamanya. Siswa kurang disiplin dan gampang lupa, tidak ada sistem pengingat yang jelas. Kurang disiplin. Kalau sudah dapat tugas, ulang hari ini ingat. Besok lupa, lusa lupa, tunggu pas besoknya mau les lagi, baru ingat lagi, oh besok saya ada les ini. Saya ini ada tugas, baru mulai luar kerja. Belum lagi sudah lupa. Pagi-pagi cek roster, oh saya les ini hari ini. Ada tugas, sampai di kelas, mungkin ada teman punya yang sakit di pasti. Itu yang sering kali kita buat. Jadi masalah utamanya siswa kurang disiplin dan gampang lupa. Tidak ada sistem pengingat yang jelas. Berikut algoritma atau solusi. Buat grup khusus untuk informasi atau info deadline biar gampang diingat. Grup BA misalnya. Buat grup BA. Pakai aplikasi apa? Google Classroom kah? BA kah? Atau pakai ini apa? Messenger kah? Atau apa? Supaya bisa diingat. Kemudian kalau tepat waktu dapat poin tambahan. Ingat kalau misalnya guru sudah sampai, kalau tepat waktu berarti poinnya tambah maksimal. Kalau tidak tepat waktu berarti apa? Kurang. Dengar itu ya? Kurang. Kalau telat ada pengurangan. Biasanya nyicil tugas sedikit-sedikit biar tidak numpuk di akhir pembelajaran atau di akhir. Jadi nyicil, kalau hari ini tugas mata pelajaran ini kerjakan memang, besok mata pelajaran lain, lusa mata pelajaran lain, supaya tidak satu kali kerja akhirnya sakit. Baik, sekarang kita bagi ke kelompok kita. Jadi ini contoh tadi Ibu sudah jelaskan tentang berpikir komputasional seperti apa, langkah-langkahnya seperti apa, kemudian kasusnya juga seperti apa, sudah Ibu sampaikan. Nah sekarang kita bagi ke kelompok kita masing-masing. Di sana ada 5, 6, satunya sudah gabung dengan rekan nanti gabung dengan rekan ini supaya seimbang sedikit. Ini 6 lagi. Ini 5, satunya ke sini. Yang di belakang 2 orang nanti sama saya. Kamu susun sudah. Dia punya apa? Meja. Serahkan meja. Meja ini saja nih. Meja itu gabung. Ya. Ini juga. Ya.
kalian diminta untuk ya kalau bisa cari, bisa juga menggunakan HP, cari masalah yang kalian hadapi sehari-hari, masalah yang dihadapi sehari-hari, kemudian selesaikan masalah tersebut dengan apa? Dengan cara berpikir komputasional atau dengan pola menyelesaikan masalah itu dengan langkah apa? Berpikir komputasional. Tadi mulai dari dekomposisi, kemudian pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma. Cari masalah apa yang kalian temukan. Masalah yang saya temukan adalah ini, saya tidak membawa buku masalah, hanya di ini apa, ada kayak atau ini hanya bagaimana atau kan tidak selamanya menggunakan apa HP, bisa juga dengan berpikir sendiri. Silakan. Waktu, ibu kasih waktu berapa nih? Berapa menit nih? Kerjanya 20 menit. Kemudian nanti presentasi 15 menit.
Bikin deskripsi dulu. Nah, masalahnya kan sudah temukan masalah tadi toh. Sudah ada masalahnya, coba deskripsikan masalah itu. Deskripsikan masalahnya, kemudian nanti baru itu sesuai dengan pola. Oke. Bisa deskripsikan dulu masalahnya. Kenapa bisa seperti yang tadi, coba nih, coba perhatikan di sini tadi, dia punya di deskripsi tadi dok. Coba deskripsikan, jangan langsung selesaikan langsung keempat setelah menemukan masalah, langsung dengan dia punya 4 langkah penyelesaian. Deskripsikan dulu dia punya masalah. Secara singkat masalahnya, kemudian baru nanti kita masuk menyelesaikan masalah tersebut dengan cara berpikir komputasional, dengan melalui 4 tahapan berpikir komputasional. Supaya kalian tahu dan kalian mengenal bahwa berpikir komputasional itu seperti ini, melewati 4 tahapan. Ada dekomposisi, pola, abstraksi, dan algoritma.
deskripsi itu yang pertama dulu karena apa, kemudian diperlukan solusi yang dapat membantu siswa mengingat, itu dia punya deskripsi, baru nanti masuk. Ini aplikasi tahapannya, mengaplikasikan tahapan berpikir komputasional berdasarkan masalah yang kalian hadapi, yang kalian temukan. Sudah? Sekarang masuk.
aplikasi, menggunakan aplikasi, meminta ChatGPT atau AI, Meta AI. Kalau kita salah memberi perintah, kalau kita salah, nanti dia bingung. Dia jawabnya juga bingung-bingung, salah. Ini buat pertanyaan atau suruhan prompt itu sesuai dengan apa yang misalnya saya mau buat jadwal kegiatan ekstra di sekolah. Jadwal kegiatan ekstra di kelas 10C. Nama-namanya ini, bagi jadwalnya, terus input juga namanya, terus kita keluar hari Seninnya siapa, Selasanya siapa, Rabunya siapa, Kamisnya juga siapa, begitu. Indah.
Sudah? Kelompok 1? Ya, oh ini 1, 2, 3, 4 ya. Kelompok 1 sudah? Kelompok 2? 3? Sudah lagi? 4 masih? 5 menit lagi? Abstraksi.
ditambahkan atau mau bertanya silakan. Dari kelompok 2, 3, 4 silakan untuk nanti memberi tanggapan. Silakan dari kelompok 1. Assalamualaikum kita semua. Baik. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Kami dari kelompok 1 ingin menyampaikan hasil pada kali saya silakan. Yang pertama diskusi usaha. Siswa tidak membawa buku mata pelajaran. Hal ini dikarenakan siswa tidak mencatat proses dan merasa tidak perlu membawa buku karena tidak memahami sebelumnya materi yang akan dibahas. Dekomposisi. Kadang siswa lupa membawa buku karena tidak memiliki buku mata pelajaran yang cukup dan tidak memiliki motivasi membawa buku pelajaran. Yang kedua, pengenalan kurang. Siswa sering lupa membawa buku pelajaran tidak memiliki buku yang cukup dan memerlukan bantuan dari sekolah dan orang tua. Abstraksi. Siswa kurang disiplin dan gampang lupa. Yang terakhir, algoritma. Memberikan pengingat kepada siswa melalui aplikasi atau pesan singkat dan membuat roster. Dari kami, mungkin dari kelompok 2, 3, 4 ingin bertanya kami Mengenai masalahnya apa tadi? siswa tidak membawa buku mata pelajaran. Siswa tidak membawa buku mata pelajaran ketika ada pembelajaran di kelas. Tadi mereka sudah coba menyelesaikannya dengan pola berpikir komputasional. Mungkin ada tanggapan dari kelompok 1, kelompok 2, 3, dan 4? Tidak ada? Tidak ada? Apakah bisa berulang? Abstraksi. Siswa kurang disiplin dan gampang lupa. Abstraksi. Apa algoritma? Ada yang mau ditanyakan? Sudah? Sudah. Ada lagi dari kelompok 3, 4? Tidak ada. Sudah selesai? Kalian kelompok kalian dan beberapa anggota kelompok ini sudah paham dengan apa yang kalian temukan masalah ini, kemudian selesaikan dengan pola berpikir komputasional. Sudah paham ini? Sudah. Oke, tepuk tangan untuk kelompok satu. Sekarang kelompok 2. Saya persilakan. Kelompok 2. Maju ke depan sedikit. Silakan kelompok 2. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Pada kesempatan Sekarang karena kelompok 1 sudah mempresentasikan, maka mereka waktunya kelompok 2. Silakan maju. Ya. Dapat tidak?
penyebab siswa bermain HP di kelas antara lain yang pertama, kurangnya interaksi sosial bersama orang lain. Yang kedua, kurangnya minat pada materi pelajaran, kurangnya pengawasan, dan yang terakhir, kurangnya kebutuhan akan hiburan. Yang ketiga, pengenalan pola. Yang pertama, siswa yang bermain HP cenderung tidak memperhatikan materi pelajaran dan kurang berinteraksi dengan guru. Yang kedua, siswa lebih cenderung bermain HP pada saat materi pelajaran yang tidak menarik atau pada saat guru tidak memperhatikan. Keempat, abstraksi. Yang pertama, bagaimana cara meningkatkan fokus siswa pada pembelajaran. Yang kedua, meningkatkan interaksi sesama siswa maupun guru, membuat materi pembelajaran lebih menarik, serta memberikan pengawasan yang efektif. Dan yang kelima, algoritma. Yang pertama, guru dapat menggunakan metode pembelajaran yang lebih interaktif, seperti diskusi kelompok atau proyek kolaboratif. Kedua, guru dapat menggunakan media pembelajaran yang lebih menarik, seperti video atau aplikasi pembelajaran. Ketiga, guru dapat memantau siswa secara berkala dan memberikan konsekuensi yang jelas bagi siswa yang bermain HP. Baik, dari kami, bila ada yang bertanya, silakan. Baik. Silakan kelompok 1, 3 dan 4. Mungkin ada yang mau menanggapi apa yang sudah mereka temukan, masalah yang mereka temukan, kemudian mereka sudah menyelesaikan, mereka coba menyelesaikan masalah menggunakan tahapan berpikir komputasional. Mereka punya tadi masalahnya, ada sebagian besar anak-anak yang di dalam kelas pusat pembelajaran, selain mata pelajaran coding dan kecerdasan artifisial, mereka menggunakan HP. Ada yang mau menanggapi dari kelompok lain? Tidak ada? Kalau gitu, mari kita tepuk tangan untuk kelompok 2. Terima kasih, silakan kembali. Kelompok 2, siap-siap kelompok 3 mempresentasikan hasil presentasi mereka. Silakan. Silakan. Waktu seluas-luasnya sampaikan ke kelompok 3. Selamat pagi semuanya. Yeay. Pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan hasil kerja tugas kami. Selanjutnya, saya akan memberikan kepada teman saya Tika untuk membaca hasil kerja tugas. Pertama, kami akan mendeskripsikan masalah tentang siswa yang tidak Masalah dulu, sebut dulu masalahnya. Masalah apa yang kalian temukan? Masalah yang kami temukan di sini adalah siswa yang tidak mengikuti upacara bendera. Siswa yang tidak mengikuti upacara bendera dikarenakan 1. Kurangnya motivasi atau minat terhadap upacara bendera. 2. Masalah kesehatan. 3. Datang terlambat. 4. Kurangnya pengawasan atau kontrol dari pihak sekolah. 5. Mungkin siswa merasa tidak nyaman atau tidak percaya diri dalam mengikuti upacara bendera. Yang kedua, 1. Dekomposisi. Pecahkan masalah siswa tidak mengikuti upacara bendera menjadi penyebab yang kecil. 1. Mungkin dikarenakan datang terlambat. 2. Kebiasaan menunggu teman sebelum sekolah. Yang kedua, pengenalan pola. Apakah ada pola perilaku siswa yang sering absen upacara? 1. Biasanya yang datang terlambat adalah orang bersama. 3. Abstraksi.
Susunlah solusi agar siswa rajin ikut upacara. 1. Memperketat aturan sekolah. 2. Bila yang datang terlambat harus diberi sanksi. Baik, itu saja dari kami dari teman-teman. Apa ada yang ingin bertanya? Dari kelompok 1, 2, 4. Tidak ada yang mau bertanya? Tidak ada yang menanggapi? Mungkin ada yang perlu kalian tambahkan dari algoritma yang mereka tawarkan. Ada? Tidak ada? Yoga? Ada? Tidak ada. Baik, tepuk tangan untuk kelompok 3. Siap-siap kelompok 4. Tapi silakan kelompok 4 untuk mempresentasikan hasil diskusi mereka. Selamat pagi teman-teman. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kegiatan. Pada kesempatan saya berbicara dengan saya Rena untuk membaca hasil diskusi dari kelompok kami. Baik teman-teman, dari hasil diskusi kami memilih masalah siswa sering ribut di kelas. Dari masalah tersebut kami mendeskripsikan, yaitu di setiap sekolah biasanya sering terjadi keributan, baik di lingkungan sekolah maupun dalam kelas. Namun, keributan di sekolah sering terjadi di dalam kelas, disebabkan karena kebiasaan siswa-siswi yang melakukan tindakan seperti mengolok antar sesama teman. Tidak hanya itu, ributnya dalam kelas juga terjadi karena jam kosong atau guru yang tidak sempat masuk kelas. Untuk tidak terjadi keributan, pengurus kelas harus menemukan solusi yang tepat. Selanjutnya, kami akan menjelaskan atau kami akan mempresentasikan masalah melalui 4 tahapan berpikir komputasional. Sebelumnya, kami akan menjelaskan dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma. Dekomposisi adalah memecahkan masalah yang menjadi bagian kecil. Pengenalan pola, menemukan kesamaan atau kebiasaan yang berulang. Abstraksi, menyaring hal-hal penting dan mengabaikan detail yang tidak relevan. Dan yang terakhir yaitu algoritma, menyusun langkah-langkah solusi yang sistematis. Yang pertama yaitu dekomposisi. Penyebab siswa ribut di kelas yaitu karena siswa yang saling mengolok antar sesama, membicarakan hal-hal yang tidak penting. Yang ketiga, guru tidak sempat masuk kelas. Dan yang terakhir, mungkin guru yang terlambat masuk kelas. Selanjutnya yaitu pola pengenalan. Dari pola pengenalan, perilaku yang sering muncul adalah kurangnya konsentrasi dan kurangnya motivasi belajar. Yang ketiga yaitu abstraksi. Inti masalah yang paling penting dari siswa yang sering ribut dalam kelas adalah metode pelajaran yang tidak efektif, kurangnya motivasi belajar, dan lingkungan kelas yang tidak kondusif. Dan yang terakhir yaitu algoritma. Algoritma dari siswa ribut di kelas adalah algoritma atau solusi dari siswa ribut di kelas yaitu menggunakan metode pembelajaran yang menarik, memberikan perhatian positif, menggunakan sistem penghargaan, dan usahakan kelas tidak boleh kosong. Saja hasil diskusi dari kelompok kami. Mungkin ada teman-teman yang mau menanggapi atau menanggapi. Kita dari kelompok. Oke, Ivan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya ingin bertanya di bagian pengenalan pola. Di situ tadi saya menemukan kata yang kalian jawab itu ada yang namanya motivasi belajar. Bisakah kalian berikan contoh motivasi belajar seperti apa yang harus diterapkan supaya siswa di dalam kelas tidak ribut? Sebenarnya di pengenalan pola itu kami mengatakan kurangnya motivasi belajar. Tetapi karena Kak Nilva bertanya motivasi belajar, berarti kami menjawab motivasi belajar yang harus dilakukan dalam kelas yaitu dengan menggunakan yel-yel agar siswa-siswi dalam kelas
ketidaknyamanan dalam kelas, ketidaknyamanan karena ruang kelas yang kotor atau tidak bersih. Dan kami juga ingin memberikan kritikan terhadap kelompok 3, kelompok 2. Karena tadi itu kan kelompok 2 kan mengatakan kalau masalah mereka itu penyebab siswa yang sering main HP dalam kelas. Siswa padahal di kelompok 2 sendiri, kalian itu sendiri bermain HP, foto-foto kami, video-video kami tadi. Oh ya, Oke, saya juga ingin bercerita kepada teman-teman untuk tempat. Kalian menemukan masalah, salah satu penyebab kesulitan adalah membicarakan hal yang terjadi. Itu teman Anda yang di belakangnya dari kamu. mereka kata itu karena penyebab dari kelompok 2. Yang pertama yang pertama Tetapi sebenarnya kalian menemukan masalah ini, dan yang harus menerapkan masalah ini secara kali adalah kelompok kalian, karena kalian yang menemukan masalah tersebut. Jadi sebenarnya kalian tidak boleh seperti itu. Itu menunjukkan Sebenarnya ditanggapi oleh kelompok 4 itu karena teman-teman dari kelompok 2 juga masih memegang HP dan ya. Ini karena selain pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial, ya pasti sudah tidak boleh menggunakan HP di dalam kelas. Ya. Kalau diberi kesempatan oleh guru, baru bisa menggunakan HP. Tapi ini tadi ditanggapi bahwa ketika kami presentasi, mereka memegang video dan memvideokan kami. Ya. Nah, kemudian Dilfa tadi menanggapi, kalau jawab dulu tanggapan dari teman, baru ditanggapi balik. Gitu, ditanggapi dulu soal HP-nya, kemudian baru tanggapi. Itu teman di belakang sesuai dengan tema kalian. Ini seperti ini, harusnya seperti ini. Ya, baik, tepuk tangan. Kelompok 4 silakan kembali. Baik, silakan duduk kembali. Anak-anak sekalian, setelah kalian berdiskusi, membahas tadi masalah-masalah yang kalian temukan sendiri, itu masalah kita yang ada di sekolah atau di lingkungan masyarakat. Jadi setelah kalian diskusikan bersama, kalian temukan masalahnya dan kalian cari solusinya seperti apa, dan yang ibu lihat, kamu presentasi dengan baik sesuai dengan masalah yang kamu temukan dan solusi yang kalian tawarkan juga sudah sangat baik. Tepuk tangan sekali lagi. Dengan demikian, ibu rasa materi tentang kecerdasan atau materi tentang berpikir komputasional ini, ya, kalian sudah terapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Hanya kalian belum tahu, oh ini namanya berpikir komputasional. Berarti tidak hanya komputer saja, mesin saja yang bisa menjalankan perintah ini, tapi manusia juga. Masa kita kalah sama mesin? Jadi berpikir komputasional seperti yang kalian tadi sudah diskusikan dan sudah jawab, bahwa berpikir komputasional itu adalah apa? Berpikir untuk menyelesaikan sebuah masalah secara sederhana, terus secara logis, kritis, dan kreatif. Memecahkan masalah secara kritis, logis, dan kreatif. Itu cara berpikir komputasional. Jadi kesimpulan dari materi pembelajaran kita, berpikir komputasional ini adalah jadi berpikir komputasional
solusinya. Baik. Jadi kali ini selamat pagi. Baik. Jadi tadi kita sudah berdiskusi, sudah baik, dan kalian sudah pecahkan masalahnya. Saat ini sebelum kita tutup, Ibu minta tanggapan kalian semua, minta tanggapan ya, atau kesimpulan kalian bagaimana kesan atau pesan kalian, kesan dulu ya, kesan kalian dengan materi pembelajaran kita hari ini. Sangat menarik, karena dengan pembelajaran ini kami bisa menyelesaikan sendiri permasalahan yang terjadi dalam kehidupan kami sehari-hari dengan 4 tahap cara berpikir profesional. Oke, baik, terima kasih Giva. Yang lain lagi, apa yang menarik atau kesannya seperti apa untuk pembelajaran hari ini dengan kita punya materi berpikir komputasional? Kami juga bisa memahami dan menganalisis bagaimana cara untuk berpikir komputasional. Oke, baik. Siapa lagi, ada lagi? Baik, baik. Terima kasih banyak. Jadi seperti yang kalian sebutkan bahwa apa yang kalian pelajari hari ini adalah bisa berpikir dan bisa mengetahui apa itu bagaimana berpikir komputasional dan bagaimana tahapan berpikir komputasional. Ya, tahapan berpikir komputasional. Jadi kalian sudah menjalankannya, kalian sudah menerapkannya, dan kalian sudah tahu oh ini cara berpikir komputasional. Karena itu, Ibu minta ini menjadi tugas di rumah masing-masing. Nanti Ibu minta temukan masalah yang kalian hadapi sehari-hari, baik di sekolah maupun di rumah, dan coba selesaikan masalah tersebut dengan empat tahap berpikir komputasional. Bisa nih? Nanti Ibu periksa pada saat Ibu les di kelas ini kembali minggu depan. Baik. Jadi dengan demikian Ibu juga mengucapkan terima kasih banyak untuk partisipasi kalian hari ini. Kalian sudah menjalankan tugas kalian hari ini, belajar dengan baik, menyelesaikan diskusi kalian dengan baik, dan Ibu sangat bangga dengan apa yang sudah kamu lakukan hari ini. Diskusi bersama teman, berkolaborasi, menemukan masalah, menyelesaikan masalah dengan solusi-solusi yang kalian tawarkan. Jadi itulah intinya bahwa dalam kelas kita bekerja sama, menyelesaikan soal bersama-sama supaya nanti masalah yang sedikit besar seperti apapun ketika kita menyelesaikan bersama-sama, masalah itu pasti akan terselesaikan. Bisa paham ini ya? Bisa. Baik. Oleh karena itu, sebelum kita tutup pembelajaran kita hari ini, ingat baik-baik apa itu berpikir komputasional, apa langkah-langkah, apa saja 4 langkah berpikir komputasional, dan cara mengatasi masalah yang kalian temukan. Bisa dipahami ya? Bisa ya? Bisa. Baik, sebelum kita tutup, Ibu minta berdiri untuk menutup semua rangkaian pembelajaran hari ini dengan doa. Dengan doa. Satu orang memimpin doa. Yoga Ibu minta untuk memimpin kita dalam doa. Bapak dan Ibu
posisi semula, semua ini kursi dan meja, supaya nanti pas pembelajaran berikutnya kalian sudah dalam keadaan baik. Sini, jadi terima kasih banyak untuk siang ini Ibu ucapkan. Jadi semoga kalian bisa mengikuti pembelajaran selanjutnya dengan tetap semangat. Bilang apa